Tahu nggak lo, kalau Rashokan yang biasa kita kenal punya 4 lengan. Tapi siapa sangka, kalau Rashokan juga pernah memiliki 6 lengan di komik Malibu. Nah, tepatnya di komik Malibu yang berjudul Mortal Kombat Blood and Thunder, ada satu momen yang cukup unik coy. Seorang prajurit Shokan dengan 6 lengan muncul di turnamen Mortal Kombat pertama. Namanya Grum. Kalau kalian tahu, nah, ras Shokan kan biasanya punya 4 lengan tuh. Jadi melihat Shokan 6 lengan jelas sesuatu yang langka. Dan bisa dibilang ini non-canon ya. Tapi bayangin aja, kekuatannya yang bisa dia lepaskan kayak gimana. Dalam pertarungan ini, Grum dipertemukan lawan dari Earthrealm, yaitu Sub-Zero. Nah, di sini, Grum juga menunjukkan kemampuan uniknya coy. Alih-alih cuma ngandalin pukulan dan tendangan, si beliau ini dengan ngerinya membawa nunchaku di setiap lengannya dan siap menyerang Sub-Zero dari semua arah. Jika kita membayangkan pertarungan ini dalam game atau turnamen, Grum seharusnya bisa menahan serangan dari Sub-Zero untuk beberapa saat. Dan Grum sendiri bertarung mewakili Outworld, tepatnya dari provinsi Katala. Sebagai penguasa Katala, seharusnya dia punya kemampuan cukup untuk menghadapi pejuang Earthrealm. Tapi dalam pertarungannya, Sub-Zero justru berhasil mengalahkannya dengan easy, Pak. Sebelum pertarungan, Grum sempat memperkenalkan dirinya dengan bangga. Beliau ini berkata, "Salam, makhluk lemah, aku Grum, penguasa dari Solo, dari Katala. Tatap aku dan takutlah." Sub-Zero menjawab dengan dingin, menegaskan pengalaman dan kekuatannya. "Kau bisa simpan ancaman kosongmu untuk siapapun di alam baka. Aku telah menatap mata iblis dan mimpi buruk manusia. Ada hal-hal di dunia ini yang bahkan membuat Lin Kuei takut, tapi kau bukan salah satunya. Tetaplah di tanah, atau kau akan kembali ke Katala dalam peti mati." Nahasnya, hal mengejutkan terjadi coy. Sub-Zero hanya dengan sekali membukukan Grum, dan kemudian satu tendangan cukup untuk membuatnya pingsan. Gila, tanpa pertarungan panjang anjing. Nggak ada serangan spektakuler dari Shokan bersenjata 6 lengan ini juga. Cuman satu serangan strategis dari Sub-Zero yang mengakhiri pertarungan. Ini nunjukin bahwa jauh sebelum Goro jadi ayamnya Mortal Kombat, temennya udah diayam-ayamin duluan di komik. Tapi dari sini, kita bisa belajar banyak soal lore Shokan dan budaya Outworld. Shokan terkenal keras, kompetitif, dan tanpa belas kasihan. Bahkan Goro, teman dekat Grum aja berharap bisa mematahkan leher temannya jika pertarungan itu menuntutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam budaya Shokan, kemenangan lebih penting daripada persahabatan. Dan pengampunan juga hampir nggak ada cuy. Berbeda dengan turnamen di Earthrealm. Selain itu, melihat karakter Shokan lain seperti Kintaro, kita bisa melihat variasi ras ini. Kintaro punya 4 lengan, garis tubuh seperti harimau, wajah dengan taring dan berasal dari klan Tigrar. Sementara Goro, Shiva, dan Goro lainnya berasal dari klan Draco, karena mereka keturunan naga juga coy. Ini membuktikan bahwa Shokan bukan monolitik. Ada variasi fisik dan klan dengan budaya berbeda. Dan BTW untuk ras di Mortal Kombat, gue pernah bahas di video sebelumnya ya. Terus ide klan Shokan Katala seperti Grum ini sebenarnya bisa masuk ke lore resmi juga sih. Secara keseluruhan, meski Grum mengcanon, kehadirannya tetap memberi wawasan menarik kalau ras Shokan bisa lebih bervariasi daripada yang terlihat di game. Dan ide tentang Shokan dengan 6 lengan memberi kemungkinan lore baru jika ingin dieksplorasi. Dan tambahan menarik di Mortal Kombat Armageddon, player bisa membuat Shokan dengan 2 lengan. Ini memberi opsi kustomisasi, tapi juga menimbulkan spekulasi bahwa mungkin ada versi Shokan lain dengan variasi jumlah lengan coy. Ya, meski kemungkinan ini kecil, tapi fitur ini menegaskan fleksibilitas lore Mortal Kombat dan kreativitas para pengembang dalam menghadirkan variasi karakter. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.